Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 81. Di dalam ruang kerja Rehan, Anissa menundukkan tubuhnya di atas sofa. Aku selesaikan kerjaanku sebentar, setelah ini kita pulang, ujar Rehan. Pulang? Ini kan baru jam 2, ujar Anissa. Kamu lupa nanti malam acara perusahaan kita. Aku mau ngajak kamu ambil gaun untuk acara itu sekalian kamu ke salon, ujar Rehan. Oh iya, aku hampir lupa, apa harus ke salon? Sepertinya dengan dandan seperti biasa juga sudah cukup, ujar Anissa. Tanpa make up pun kamu sudah sangat cantik, tapi ini acara kita, jadi istriku harus lebih cantik dari yang biasanya, ujar Rehan. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Oh ya, bagaimana dengan penyelidikan kasus orang tuaku? Tanya Anissa. Masih dalam proses, tapi sepertinya dugaan kita memang benar, karena orangku sudah menemukan mobil orang tuamu yang rusak dan saat diselidiki ada kejanggalan dari mobil itu. Sepertinya ada yang sengaja memotong tali remnya sehingga menyebabkan rem mobil blong dan terjadilah kecelakaan itu. Jelas Rehan, benar-benar licik mereka semua. Apa salah orang tuaku sehingga mereka melakukan semua itu? Padahal Paman Arya adalah satu-satunya adik kandung papa, ucap Anissa kesal. Sepertinya ada konflik di antara orang tuamu dengan keluarga bibimu. Apa kamu tahu masalah apa yang pernah mereka alami? Tanya Rehan. Aku nggak tahu, mama sama papa nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Tapi waktu aku tinggal di rumah bibi, aku pernah mendengar bibi berdebat sama Paman Arya. Bibi bilang kalau dia sangat membenci keluargaku. Aku nggak tahu kenapa mereka membenci mama sama papa, ujar Anissa. Ya sudah, biarkan orang-orangku yang menyelidikinya. Kamu tinggal menunggu hasilnya, oke? Ujar Rehan. Makasih mas, kamu selalu membuatku senang, ujar Anissa. Apapun untuk kamu sayang, ucap Rehan. Kamu mau makan cemilan atau minum apa sambil nunggu aku? Tanya Rehan. Gak usah mas, aku masih kenyang. Aku pengen lihat suamiku kerja saja dari sini, ucap Anissa. Tumben, sepertinya ada yang beda. Ada apa? Tanya Rehan. Gak apa-apa, cepatlah selesaikan kerjaanmu. Nanti keburu sore, tita Anissa. Rehan hanya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum lebar. Lalu dia mengalihkan kembali fokusnya pada layar laptop yang ada di depannya. Di sofa, Anissa benar-benar memfokuskan pandangannya pada sang suami yang terlihat lebih tampan saat sedang fokus bekerja. Apa aku harus memberikan apa yang udah jadi haknya? Apa aku siap kalau aku hamil secepat itu? Batin Anissa. Tapi aku gak mau kehilangan dia. Aku ingin bersamanya seumur hidupku. Apa aku mampu melewati rintangan ke depannya? Orang tuanya saja gak merestui aku. Tapi apa mungkin kalau aku punya anak? Orang tuanya Mas Ray mau menerima aku jadi menantu mereka? Batinnya lagi. Anissa melamun, bergulat dengan pikiran dan hatinya yang bertentangan sampai tak terasa setengah jam sudah berlalu. Dia tersadar ketika sang suami menyentuhnya. Nis, panggil Rehan seraya menggoyangkan tangan Anissa. Iya mas, udah selesai, tanya Anissa. Udah dari tadi, kamu kenapa kok melamun? Mikirin apa? Tanya Rehan. Enggak apa-apa, cuman lagi mikir saja nanti mau pakai gaun seperti apa, ucap Anissa. Kamu gak usah mikirin itu, aku sudah siapin gaun yang cantik untuk kamu, ujar Rehan. Oh ya, seperti apa gaunnya? Tanya Anissa. Nanti juga tahu, ayo kita pergi sekarang. Rehan dan Anissa keluar dari kantor menuju butik langganannya. Sesampainya di butik, mereka disambut oleh pelayan yang ada di butik tersebut dengan sangat hormat. Saya ingin mengambil pesanan saya, ucap Rehan. Baik tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan mengambilnya, ujar sang pelayan. Tak lama kemudian pelayan itu datang membawa satu jas dan satu gaun yang sederhana namun terlihat elegan dan menarik. Anissa mencoba gaun itu terlebih dahulu. Gaun panjang tanpa lengan dengan belahan dada yang tidak terlalu rendah sehingga masih bisa menutupi buah dada Anissa membuat Anissa terlihat lebih dewasa dan menawan. Mas, kok gaunnya pas di aku? Memang Mas Ray tahu ukuranku? Tanya Anissa. Kamu istriku, mana mungkin aku gak tahu ukuran bajumu. Bahkan ukuran dalamanmu saja aku hafal, ujar Rehan.
Plus pipi Anissa memerah mendengar ucapan Rehan. "Kenapa harus ngomong itu di sini? Aku malu," ujar Anissa lirih. "Apa kalian mendengarnya?" tanya Rehan. "Tidak tuan, kami tidak mendengar apapun," jawab salah satu pelayan. "Mereka tidak mendengar apapun, jadi kamu tidak perlu malu," ujar Rehan santai. Menyebalkan, gerutu Anissa. Rehan terkekeh geli melihat pipi Anissa yang merona karena malunya. Setelah Anissa mengganti pakaian lagi, mereka langsung keluar dari butik itu. Seperti yang sudah direncanakan, mereka pergi ke salon ternama dengan pelayanan VIP. Rehan menunggu di sofa ruang tunggu yang ada di ruangan itu sembari memainkan ponselnya. Hingga 3 jam berlalu, Anissa sudah siap dengan riasan yang begitu sempurna. "Aku sudah siap mas, tinggal ganti pakaian saja. Atau aku ganti di sini saja?" tanya Anissa. "Tidak usah, kita ke hotel saja, ini masih jam 6. Kita masih punya 1 jam sebelum acara," ujar Rehan. "Apa enggak kelamaan kalau ke hotel dulu?" tanya Anissa. "Tidak akan, hotel yang kita tempati sama dengan tempat acara yang kita selenggarakan. Jadi kita enggak akan memakan waktu lama untuk datang ke acara itu," jelas Rehan. "Oh begitu, ya sudah kita ke sana saja sekarang," ujar Anissa. Setelah melakukan pembayaran, mereka berdua langsung menuju hotel. "Mas, apa Cecil juga akan datang?" tanya Anissa. "Aku nggak tahu, mungkin dia datang, mungkin juga nggak datang. Yang penting aku sudah memberi tahunya," jawab Rehan. "Apa aku telepon saja?" tanya Anissa lagi. "Gak perlu, biarkan saja, nanti juga datang sendiri," ujar Rehan. Anissa mengangguk menuruti suaminya. Sesampainya di kamar hotel, Rehan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. "Kau bersiaplah terlebih dahulu, aku ingin meluruskan punggungku sebentar," tita Rehan. "Baiklah, aku hanya perlu mengganti pakaianku saja, jadi jangan sampai kamu tertidur," ujar Anissa. "Ya, kamu tenang saja," ucap Rehan. Anissa mengambil pakaiannya dan masuk ke dalam kamar mandi. Tak butuh waktu lama, Anissa keluar dari kamar mandi dan mendapati suaminya sudah tertidur. "Astaga, ini orang ditinggal sebentar saja sudah tidur," gumam Anissa. Anissa membiarkan Rehan tidur karena jam masih menunjukkan pukul 18.15. Anissa membuka tirai yang ada di kamar itu dan terlihat jelas hamparan kotak yang penuh dengan kerlip lampu. Dengan langit yang berhias bintang-bintang membuat suasana malam begitu indah. Anissa menarik napas panjang lalu menghembuskannya. Perlahan dia meresapi segala yang dia rasa. Perasaan yang belum bisa dia pastikan dengan benar. Anissa menoleh ke arah suaminya yang sedang terlelap, lalu balik lagi memandangi bintang-bintang di langit. Dia kembali merenungi apa yang dikatakan oleh sahabatnya Cindy. Hati dan pikirannya yang masih bertolak belakang membuat Anissa bimbang dalam memutuskan jalan mana yang harus dia tempuh. Akankah dia memberikan kehormatan yang selama ini dia jaga karena baik kepada suaminya saat ini dengan menanggung resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, atau menyiksa suaminya dalam hasrat yang tidak tersalurkan padanya hingga mengurangi resiko di masa mendatang? Anissa masih saja tidak bisa memutuskan mana yang harus dia lakukan. Namun di sisi lain, hati kecilnya menginginkan rumah tangganya tetap terjaga sampai kapanpun. Di dalam hati kecilnya, dia tidak ingin kehilangan Rehan atau berbagi dengan wanita manapun. Nah, segitu dulu ya bab 81-nya. Makasih banget yang selalu setia dan selalu stay tune. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya. Makasih kakak, bye bye.